Halo teman-teman, kalian sedang login di Facebook, tempat di mana kalian bisa kepoin berbagai tokoh Alkitab, layaknya scrolling di sosial media kalian gitu deh. By the way teman-teman, aku tadi habis ketemu sama sahabat-sahabat lama aku gitu. Kita udah lama gak ketemu, terus tadi akhirnya bisa catch up dan kayaknya aku mesti upload di Facebook aku deh. Bentar ya, aku mau upload dulu. Ada yang friend request. Namanya Maria. Maria yang mana ya? Kayaknya teman aku yang Maria banyak deh. Coba aku pengen lihat deh ini Maria yang mana sih? Maria dari Betania. Statusnya mereka bilang aku buang-buang uang. Tapi mereka nggak tahu yang aku tuang itu bukan cuma minyak, tapi seluruh hatiku. #Jesus deserves the best. Wow. Keren banget nih, mutual friend-nya bahkan ada Lazarus, Marta, dan Yesus. Wah, verified account ini. Aku perlu tahu lebih banyak nih soal si Maria ini kayaknya sebelum aku accept. Tapi sih kalau dilihat-lihat dari status dan juga mutual friend-nya kayaknya keren banget deh si Maria ini. Aku accept gak ya? Harusnya sih keinginan hati aku tuh maunya accept sih. Tapi kita bakalan cari tahu lebih dalam dulu kali ya teman-teman semua. Jadi kita akan bahas nih pada segmen selanjutnya, tetap di Facebook. Kembali login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah teman-teman, tapi aku masih bingung nih. Kira-kira aku accept gak ya? Tapi kepo sih soal si Maria ini. Tapi bimbang accept gak ya? Hai Angel. Oh halo Pendeta Friendly. Halo. Wah, kenapa terlihat bingung? Iya nih Pendeta, jadi aku tuh ada yang friend request di Facebook aku, tapi namanya cuman Maria, katanya sih dari Betania ya, tapi kan Maria tuh banyak ya Pendeta. Aku kurang tahu sih kalau Maria yang ini tuh Maria yang mana sih sebenarnya. Pendeta kenal kah, pernah dengar soal Maria? Saya pernah baca-baca, pelajari tentang Maria Magdalena, Maria dari Betania. Tadi Maria dari mana? Dari Betania Pendeta. Oh iya ya, saya pernah baca dia. Oh, Pendeta tahu ya tentang si Maria dari Betania tahu ini. Sedikit-sedikit. Oh, kalau gitu boleh dong Pendeta kira-kira kasih tahu ke aku gitu Maria dari Betania ini latar belakang kisahnya seperti apa sih, tempat, waktu, ataupun sejarah dan budaya dari si Maria ini biar aku tuh makin kenal gitu Pendeta dan aku bisa memutuskan apakah aku mau accept si Maria dari Betania ini ataukah seperti apa nantinya. Boleh diceritain nggak Pendeta? Baik Angel. Saya bagikan ya informasi kenapa harus mengetahui latar belakang, konteks budaya, tempat dan waktu sehingga kita bisa setidaknya kita bisa mengerti ternyata begini latar belakangnya terjadi di sini, kapan terjadi, di tempat siapa, sehingga ketika kita mengetahui maka kita akan lebih jelas, lebih mengerti. Nah, berbicara tentang Maria dari Betania, ini berbeda dari Maria Magdalena. Kalau mungkin anak-anak sering kita bernyanyi, Marta sedang sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus. Nah, Maria dan Marta ini kakak beradik. Jadi kisah Maria dari Betania yang akan kita bahas ini adalah saudara dari Marta dan saudara juga dari Lazarus. Nah, berbicara tentang Betania, Betania itu adalah satu desa kecil di lereng. Tahu Bukit Zaitun? Iya, ya, Bukit Lereng Bukit Zaitun. Nah, itulah Betania. Dan dalam konteks atau dalam pembahasan kisah ini, Maria saat itu berada di dalam satu tempat. Nah, berbicara tentang kisah ini, di dalam Alkitab ada 4 kitab Injil. Kenapa disebut kitab Injil? Karena 4 kitab Injil ini menceritakan tentang Yesus. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, berbicara Maria dari Betania ini sangat berkaitan atau ada di dalamnya menceritakan tentang Yesus. Makanya cerita ini bukan hanya ada di satu kitab, tetapi ada di beberapa kitab. Tapi yang akan kita bahas
di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 6. Tetapi cerita ini juga diceritakan di Matius 26 ayat 6 sampai 13 dan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ada juga di kitab Lukas tapi tidak membahas cerita yang sama. Jadi Angel, latar belakang atau kisah ini dibahas dari 3 kitab Injil. Sehingga ini bukan hanya penting tapi sangat penting. Nah, bercerita tentang Maria dari Betania. Nah, coba Angel baca dari Matius 26 ayat 6 terlebih dahulu. Matius 26 ayat 6 ya. Oke, Matius 26 ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Oke. Jadi kisah pengurapan Yesus berdasarkan informasi atau ayat-ayat terjadi di rumah Simon ya. Simon penderita kulit yang menajiskan. Jadi kalau kita sedikit tahu latar belakang, jadi peristiwa ketika Maria dari Betania ini mengurapi Yesus itu terjadi di rumah Simon. Simon ini bisa jadi adalah orang yang disembuhkan Yesus. Sehingga dia memberi bukan hanya dirinya tapi rumahnya untuk ada di situ datang Yesus. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah ini siapa-siapa? Ada Maria dari Betania, ya juga tentu Marta dari Betania, dan juga ada yang membuat Yesus menangis. Masih ingat siapa yang dibangkitkan? Lazarus ya pendeta? Lazarus. Dan juga ada satu murid Yesus yang diceritakan di kisah ini, yaitu Yudas Iskariot. Jadi peristiwa pengurapan minyak terjadi di rumah Simon. Terus di situ ada seorang wanita yang suka sekali mendengar. Dan juga yang perlu diketahui latar belakang atau kisah dalam cerita ini adalah bagaimana seorang wanita yang memberi pengurapan minyak. Jadi ada ini latar belakang budaya. Ketika seorang tamu diurapi dengan minyak, itu ada artinya, Angel. Artinya apa? Dia sangat dihormati. Dia sangat dihargai oleh keluarga itu. Sehingga memberikan penghormatan yang besar diurapi dengan minyak. Dan kalau nanti kita akan bahas mengenai rambut yang dipakai untuk menyeka ya, untuk membersihkan, itu juga memiliki lambang dan arti Angel. Itu artinya bahwa mahkota dari wanita, dia harus rendahkan dirinya, dia nggak peduli statusnya, tapi dia pakai untuk menyeka atau menghapus akan minyak yang diurapi oleh dia ke kaki Yesus. Jadi inilah yang perlu kita tahu sehingga sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembahasan Maria dari Betania yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak, akan kita lebih tahu lebih dalam. Demikian. Oke pendeta, menarik sekali ya teman-teman kisah soal si Maria ini. Ternyata tadi sudah disampaikan oleh pendeta, ini berbeda ya pendeta dari Maria Magdalena ya. Ini adalah Maria dari Betania. Tadi udah juga disampaikan Maria ini adalah saudara dari Lazarus dan juga dari Marta. Pendeta kalau boleh tahu kira-kira kisah ini terjadinya kapan sih pendeta? Seperti apa rangkaian kisah ini terjadi? Apakah tadi kan sudah disinggung ini juga ada di dalamnya kisah Yesus. Ini kira-kira terjadinya kapan tuh pendeta? Oke. Cerita ini terjadi beberapa hari sebelum Paskah. Oh. Beberapa hari sebelum Yesus akan mati. Disalibkan. Jadi ini bukan seperti ini, ada lambang, ada arti yang nanti kita akan bahas ya, tentang arti kenapa Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Itu ada arti. Tapi kalau ditanya ini kapan terjadi? Sebelum Yesus mati. Beberapa hari sebelum Yesus mati. Oke pendeta, berarti ini adalah kisah-kisah menjelang ya kematian Yesus itu sendiri, di mana Maria menunjukkan atau melakukan pengurapan melalui minyak wangi ya pada saat itu ya pendeta kepada Yesus ini sendiri. Wah, kayaknya bakalan menarik banget ya pendeta kisah soal Maria ini, apalagi
juga ada menyinggung soal kisah Yesus di sana. Ada tokoh-tokoh yang kayaknya keren-keren dan luar biasa banget nih. Untuk itu teman-teman Facebook dimanapun kalian berada, kalian juga pasti penasaran kan? Sama kayak aku juga masih akan penasaran. So, kita akan bahas lebih lanjut pada segmen selanjutnya setelah pesan-pesan ataupun jeda-jeda berikut ini. So, tetap di Facebook What's on Your Mind. Masih login di Facebook, What's on Your Mind? Oke teman-teman, tadi kita udah ngelihat latar belakang sejarah, waktu, bahkan tempat dari si Maria dari Betania ini. Nah, aku kepo nih terkait lebih lanjut pendeta. Seperti apa sih kisah dari Maria ini? Apa yang dilakukan oleh Maria pada saat itu dalam ceritanya? Di sini kan kalau misalnya kita lihat kan katanya dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Bahkan tadi pendeta sudah singgung menggunakan rambutnya, yaitu tanda kehormatan seorang wanita. Kira-kira kenapa sih pendeta Maria melakukan hal tersebut? Oke, baik. Seperti saya katakan tadi bahwa kisah ini menarik bukan hanya karena kisah Maria mengurapi kaki Yesus, tapi yang membuat makin menarik adalah Yesus sendiri yang ada dalam kisah ini. Karena kita tahu bahwa kitab Injil yang tadi saya katakan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes membahas tentang Yesus. Dan kisah ini dibahas oleh 3 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah cerita atau kisah dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu, Angel buka Yohanes 12, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oke, pendeta. Silakan dibaca. Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Oke, jadi waktunya terjadi 6 hari sebelum Paskah, ya. Terus di sini dituliskan bahwa ada 3 saudara dari Yesus. Yang pertama Marta, di situ dia apa? Disebutkan bahwa Marta melayani, sedangkan salah satu seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi kalau kita coba ingat kembali kisah sebelumnya dari Marta tetap seorang yang konsisten, ya. Marta terus melayani, melakukan tugasnya dengan baik. Ada yang mendengarkan firman Tuhan. Kisah sebelumnya Maria, Marta di dapur menyiapkan, dia sibuk untuk melayani. Terus di situ ada Lazarus. Lazarus ini yang saya sampaikan tadi. Dia adalah saksi hidup bagaimana orang yang sudah mati dan dia ada bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus. Jadi Lazarus ini juga merupakan tokoh penting dalam pembahasan kita ini. Oleh karena apa? Dia menjadi saksi hidup bagaimana dia telah melewati kematian dengan kuasa Yesus yang begitu besar, sehingga dia dapat bersama-sama dengan Yesus dan menyaksikan kepada banyak orang tentang kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tentang kebangkitannya. Bagi seseorang, sesuatu yang mahal itu pasti sangat berharga, dan itu akan dia jaga. Nah, dalam kisah ini Maria dituliskan dia mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali. Artinya apa? Bagi Maria, Yesus itu sangat berarti, sangat bermakna, sangat mahal, sehingga dia mau memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk diberikan kepada Yesus. Terus yang lebih perlu kita ingat juga, atau yang perlu kita renungkan adalah di sini dituliskan, lalu meminyaki kaki Yesus dengan menyekanya dengan rambutnya. Tadi waktu penjelasan awal saya sudah sampaikan bahwa kehormatan wanita itu ada di rambut, ya. Sesuatu yang hormat, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia rasa kehormatan, kemuliaan, kepujian hanya bagi Yesus.
maka dia sesuatu yang hormat itu, rambutnya itu dia seka, atau dia dituliskan di sini meminyak kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi dia kehormatan itu dia berikan kepada Yesus. Kehormatan dalam pengertian rambutnya, ya, seorang wanita. Dan dituliskan bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Maksudnya apa? Ketika minyak yang mahal itu diberikan, maka ibadahnya, ketulusan hatinya itu bukan hanya berpengaruh kepadanya, tapi orang yang melihat dapat merasakan bagaimana kerendahan hatinya, penyembahannya, atau dengan kata lain Angel, ibadah yang sejatinya. Sehingga itu mempengaruhi semua ruangan itu, tercium, ya, dapat dilihat dan dirasakan oleh semua orang yang ada pada saat itu. Jadi dalam kisah ini, sebelum kita akan bahas tentang berapa nilai minyak narwastu itu, saya sudah jelaskan dari mana asalnya minyak narwastu itu, terus bagaimana Yudas Iskariot, kita akan bahas di segmen berikut itu. Oke pendeta, luar biasa sekali nih ternyata tindakan dari Maria pada saat itu ya teman-teman Facebook. Kita melihat bahwa Maria memilih minyak yang sangat mahal, habis itu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tapi pendeta, aku cukup penasaran, kenapa pada saat itu Maria memilih untuk meminyaki kaki Yesus? Padahal kan ada juga ya pengurapan kepada kepala ya, kita tahu ya. Kenapa pada saat itu tindakan Maria justru memilih untuk mengurapi ataupun meminyaki kaki dari Yesus ini sendiri, pendeta? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Saya sempat baca, memang minyak pengurapan itu diurapi di kepala. Tapi Maria dari Betania ini, Maria saudara dari Marta ini, saudara dari Lazarus ini, merendahkan hatinya. Ya, dia nggak sanggup, nggak mampu untuk mengurapi kepala Yesus. Dia rasa siapalah dia? Dia adalah orang yang hina dan berdosa. Jadi dia urapi kaki Yesus dengan lambang, atau ada arti dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dengan Allah yang hidup, penguasa, pencipta, Allah yang telah menjadi manusia. Karena dalam kitab Injil Yohanes, kalau masih ingat, Yesus digambarkan bahwa dia yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tujuan penulisan kitab Yohanes adalah menggambarkan, menceritakan bahwa Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Oh, menarik sekali nih teman-teman semua. Kita mengetahui ya betapa pada saat itu Maria memilih untuk merendahkan dirinya, merendahkan hatinya ya, untuk menunjukkan kasihnya, berarti pendeta ya, kepada Yesus melalui meminyaki kaki Yesus lalu mengusapnya dengan rambut. Luar biasa sekali tindakan dari seorang wanita yang bernama Maria ini. Aku jadi makin kepo dan udah gak sabar nih untuk mengetahui fakta-fakta berikutnya dari kisah seorang Maria dari Betania ini. Aku percaya teman-teman juga pasti makin kepo kan. Kita akan makin dalam membahas pada segmen yang akan datang. Tetap di Facebook What's on Your Mind. Masih login di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, tadi kita udah belajar sedikit atau udah dengar sedikit kisah tentang si Maria ini. Sekarang kita akan lebih lanjut membahas yang terjadi pada peristiwa saat itu. Tadi kan pendeta kita udah membahas ya sampai kepada Maria meminyaki kaki Yesus lalu menyekanya dengan rambutnya. Tapi selanjutnya aku lihat kita ada tokoh baru nih pendeta yang masuk pada ayat-ayat yang berikutnya. Ternyata di situ duduk bersama-sama dengan mereka juga ada Yudas Iskariot ya pendeta. Sebenarnya apa yang terjadi sih pada saat itu, apa yang dilakukan ataupun apa yang terjadi pada Yudas Iskariot di cerita ini pendeta? Oke, baik, thank you Angel. Jadi sebagaimana pertanyaan Angel sebelumnya bahwa lambang apa Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Tadi sudah jawab bahwa itu ada lambang kerendahan hati dan penyembahan. Nah selanjutnya saya perlu kasih ayat yang menyatakan bahwa rambut itu adalah kehormatan. Jadi bisa Angel baca di 1 Korintus
11 ayat yang ke-15. Oke pendeta, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, itulah ayat Alkitab yang memberikan penjelasan untuk kita bisa tahu, oh iya, jadi kalau wanita berambut panjang, itu adalah kehormatan baginya. Dan rambut panjang itu sangat bagi wanita itu adalah kehormatan, dan dia merendahkan hatinya. Sesuatu yang hormat itu dia seka, ya, di kaki Yesus. Nah, kita berlanjut. Kisah ini belum langsung berhenti di situ karena masih ada cerita yang lain. Mari Angel baca mulai dari ayat 4, 5 dan ayat 6. Oke, Yohanes 12 ayatnya yang ke-5 dan juga 4, 5, dan 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lihat. Jadi dalam cerita itu, tokoh yang ada di situ yang tadi saya sebutkan. Ada Yesus, ada Maria, Marta, dan ada juga Lazarus, dan ada juga satu orang yang memberikan rumahnya tadi, dan juga ada siapa? Yudas Iskariot. Berarti ada Yudas di situ. Yudas di sini diceritakan bahwa dia adalah yang memegang keuangan dalam pelayanan bersama Yesus dengan murid-muridnya. Sebenarnya ada murid-murid yang lain, tapi Yudas Iskariot yang menjadi tokoh dalam pembahasan ini. Nah, dia katakan, namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Secara sederhana, oh iya ya, secara logika masuk akal. Minyak ini mahal loh, 300 dinar. Menurut informasi atau penjelasan-penjelasan yang lain menyampaikan bahwa 300 dinar itu adalah upah 1 tahun kerja. Jadi kalau hitung rendahnya begini, kalau upah minimum provinsi taruhlah 5 juta. Berarti kalau 5 kali 10, 50 juta. Sementara 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 5 kali 12, jadi sekitar ada 60 juta. Itu nilai kecil apa besar? Nilai besar. Nilai besar bagi orang yang gaji upah minimum provinsi, UPM ya. Upah minimum provinsi, UMP ya. Nah, coba kalau kita hitung orang yang gaji hari. Kalau gajinya 1 hari 200 ribu, kalau 10 hari 2 juta, kalau 30 hari 6 juta. Kalau 1 tahun 6 juta berarti kali 10, 60 juta tambah 12 juta jadi 72 juta. Setiap hari dia sudah kerja dan upahnya berapa? 200 ribu. Jadi bisa jadi kalau kita hitung upah minimum 5 juta, 60 juta. Kalau upah minimum 200 ribu per hari, ada sekitar 72 juta. Karena minyak narwastu itu nilainya 1 tahun kerja, 300 dinar. Jadi memang mahal sekali bagi orang yang hidup bekerja tiap hari. Bagi karyawan, kalau bagi orang kaya itu murah. Kan ini dari sudut pandang cerita ini dituliskan bagi orang yang bekerja selama 1 tahun. Jadi memang nilai 72 juta atau 60 juta ini sangat mahal ketika diberikan hanya sekali dioles kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi secara sederhana, oh betul juga Yudas. Dia bilang apa? Lebih baik dikasih ke orang miskin. Betul kan? Orang miskin butuh bantuan, orang miskin butuh makan, orang miskin butuh minuman, orang miskin butuh tempat tinggal. Tapi kenapa dioleskan kepada Yesus? Nah, ini ada motif yang terselubung yang tadi di ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ini Yohanes menuliskan ya. Yohanes yang dikasihi, yang menuliskan kitab Yohanes ini, dia juga adalah murid Yesus. Dia menulis yang dia tahu, yang dia lihat. Jadi Yudas Iskariot saat itu dia menyampaikan itu bukan karena tujuannya untuk membantu orang miskin. Jadi seperti begini Angel.
kata-kata yang baik dibungkus untuk menyembunyikan motif yang salah atau motif yang buruk. Jadi di depan terlihat baik, tapi di belakang ternyata buruk. Atau dengan kata lain, munafik. Ya, Yudas Iskariot bukan ternyata orang yang baik, dia orang yang munafik. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri, keuntungannya, karena dia yang pegang keuangan, dia bisa ambil. Dia bukan memikirkan orang miskin. Itu kamuflase, sederhananya. Jadi oleh karena keinginannya yang besar untuk mendapatkan banyak untung, jadi dia menggunakan kata-kata yang baik. Ini menjadi pelajaran bahwa harus hati-hati saat kita berkata, menyampaikan di depan umum. Selidiki dulu hati kita. Apakah motif kita benar? Apakah motif kita lurus? Atau itu sebenarnya hanya kata-kata munafik? Atau sebenarnya ada yang terselubung, yang tersembunyi, yang tidak baik untuk keuntungan diri kita? Makanya ini cerita ketika kita tahu dan kita baca dan kita renungkan. Oh, ternyata Yudas ada maksud yang tidak baik di situ. Tapi dia bungkus dengan kalimat yang baik seakan-akan itu benar. Oh iya, harus tolong orang miskin. Wah, menarik sekali pendeta terkait tokoh si Yudas Iskariot ini ya pendeta. Cuman aku makin penasaran nih pendeta. Tadi kan kalau di ayat sebelumnya udah disampaikan bahwa ada juga yang duduk bersama dengan mereka itu salah satu murid Yesus, yaitu si Yudas ini sendiri. Tapi justru si murid Yesus ini sendiri yang menghakimi ataupun menilai perbuatan dari Maria ini adalah sesuatu yang berupa pemborosan gitu pendeta. Sebenarnya bagaimana sih kehidupan ataupun apa yang terjadi kepada si Yudas Iskariot ini padahal dia murid Yesus, sehari-hari dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus melayani dan membuat mujizat. Tetapi kenapa kecenderungan hatinya ini justru kepada tadi dikatakan dia itu kamuflase ataupun dia munafik, dia sebenarnya tidak mementingkan orang-orang miskin tapi justru menginginkan uangnya. Kenapa si Yudas Iskariot yang merupakan murid Yesus ini justru memiliki kecenderungan hati untuk melakukan hal-hal yang seperti itu pendeta? Baik, ini bagus sekali ini pertanyaan dari Angel ini. Jadi setiap hari bersama Yesus, makan dengan Yesus, minum dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, mendengarkan khotbah Yesus, tidak otomatis bisa mengubah hati dari seseorang. Ya, dari semua murid yang dipanggil hanya ada satu murid yang menawarkan diri, yaitu Yudas Iskariot. Tapi dengan kesempatan, waktu, dan semua atau segala cara yang Yesus lakukan bersama-sama dengan dia, tetapi dia telah memilih. Dia memilih pilihan untuk gak berubah. Dia tidak menyelidiki hatinya, dia tidak memperbaiki motivasinya, tetapi Yesus tetap membiarkan itu. Karena akan ada waktunya. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau sudah tepat waktunya, sudah genap waktunya, maka Yesus akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Berarti pada saat itu kondisinya pendeta, Yesus ini sebenarnya sudah tahu ya motif Sudah atau motivasi Yudas Iskariot ini sendiri, tetapi Yesus masih memberikan kesempatan kepada Yudas untuk terlibat pada peristiwa saat itu ya pendeta. Bahkan pada saat itu Yesus juga membiarkan Yudas melihat bagaimana Maria meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambut, sampai kepada posisi di mana Yudas ini berkata, itu sepertinya pemborosan, kenapa kita tidak berikan saja kepada orang-orang miskin, begitu pendeta. Nah, ini menarik sekali sih teman-teman Facebook menurutku, bagaimana kisah tentang Maria dan juga ada di sana Yudas Iskariot menjadi pembelajaran yang sangat penting buat kita semua. Terlihat ya pendeta perbedaan motivasi pelayanan dari seorang Maria dan juga seorang Yudas Iskariot pada saat itu ya pendeta. Maria yang datang dengan penuh kerendahan hati untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus yang merupakan ibadah ya, tadi pendeta sudah bilang ibadahnya dia dan juga mengagungkan Yesus pada saat itu melalui tindakannya dia, berbanding terbalik dengan seorang Yudas Iskariot yang pada saat itu terlihatnya mungkin baik ya pendeta ya. Orang juga mungkin kalau mendengar itu
akan ada yang berpikir, iya juga ya, kenapa tidak uang ini kita berikan kepada mereka yang membutuhkan saja, tapi justru sebenarnya tidak benar-benar melalui kerendahan hati ataupun kecenderungan hati yang ingin memikirkan sesamanya. Justru Yudas Iskariot di sini menyembunyikan motifnya melalui hal-hal yang terlihatnya baik pada saat itu ya pendeta ya. Nah, makin menarik pembahasan kita ya pendeta, makin dalam juga pembahasan kita, dan aku yakin percaya juga teman-teman Facebook dimanapun kalian berada juga makin penasaran setelah itu apa yang terjadi, apa yang menjadi respon Yesus ketika mendengar Yudas berkata hal tersebut kepada Maria ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Facebook What's on Your Mind. Masih lagi di Facebook, What's on Your Mind? Oke teman-teman semuanya, tadi kita udah mendengar kisah tentang Maria dari Betania dan juga tentang Yudas Iskariot yang pada saat itu menganggap tindakan dari Maria ini adalah pemborosan. Nah pendeta, setelah kejadian tersebut, apa sih respon Yesus? Kan pada saat itu Yesus yang diminyaki kakinya, dan mendengar muridnya sendiri berkata demikian, apa yang menjadi responnya pendeta? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Angel. Nah, tadi sedikit perlu diingat bahwa yang menulis kitab Yohanes ini adalah Yohanes yang dikasihi. Dan dia juga menjadi saksi mata. Jadi bukan hanya Yesus Maha tahu. Tapi Yohanes pun tahu siapa ini Yudas. Sehingga dia tuliskan tadi, ya, di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-6. Karena ia memperhatikan, karena mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yohanes yang dikasih, yang menuliskan kitab Yohanes ini juga tahu bahwa Yudas orangnya adalah seorang pencuri, ya, uang yang dipegangnya. Nah sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-7. Yohanes 12 ayat yang ke-7 dan 8. Silakan baca Angel. Yohanes 12 ayatnya yang ke-7 dan 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Oke. Sebenarnya dalam kisah ini ada hal yang tidak disadari oleh Maria. Yang tidak disadari oleh Maria adalah apa? Biasanya adat atau kebudayaan, kalau orang yang meninggal di sana harus diurapi dengan minyak. Jadi Maria ternyata nggak tahu bahwa Yesus sudah mau mati. Yesus akan disalibkan. Makanya ketika dia mengurapi, sebenarnya dia menggenapkan akan ada hal yang dia tidak tahu. Ya, buka di dalam Markus 16 ayat yang ke-1. Markus 16 ayatnya yang pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Lihat kan? Jadi memang itu adat istiadat yang berlangsung di sana. Jadi kalau ada orang meninggal, itu diurapi atau diminyaki. Kalau mungkin adat istiadat di kita, di negara kita, kalau ada yang meninggal taruh minyak orang meninggal kan? Nah, ya itulah adat istiadat. Nah, di sana juga seperti itu, tapi itu ada lambang. Jadi ternyata Maria tidak sadar bahwa saat dia mengurapi itu adalah dorongan dari Roh Kudus, dari kasih sayangnya yang begitu besar kepada Yesus sehingga dia mengurapi. Kembali, dalam kisah ini sehubungan dengan Maria dan juga Yudas Iskariot. Di sini sangat kontras berbeda. Seorang yang telah diubahkan, yang betul-betul dekat dengan Yesus, makanya hidupnya berubah. Bukan hanya sekedar berjalan bersama, makan bersama, mendengarkan, tapi dia nggak membuka hatinya dan dia nggak mau untuk berubah. Tapi Maria di sini, Maria berubah. Selanjutnya, tadi ayat yang Angel baca ayat 7. Lalu kata Yesus, biarkanlah dia supaya ia melakukan untuk hari penguburanku. Ya kan? Ayat 8. Sebab orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Apa maksudnya? Apakah ayat ini memaksudkan bahwa Yesus gak peduli orang miskin? Ada banyak ayat yang menuliskan, ada beberapa ayat bahwa Yesus sangat peduli terhadap orang miskin. Tetapi momen itu, saat itu adalah saat terakhir. Jadi siapakah Yesus itu? Yesus itu bagi saya, bagi Angel siapa? Segala-galanya.
Kalau nggak ada Yesus, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Jadi ketika kita mau berikan kepada Yesus, bukan saya nggak peduli ada orang miskin, ada orang menderita, ada orang membutuhkan. Tapi ketika saya berikan kepada Yesus, yaitu karena saya rasa Yesus segala-galanya bagi saya. Pasti kalau ada kesempatan, saya bisa berikan kepada orang miskin. Ada waktu saya bisa berikan kepada orang miskin. Ada berkat saya bisa berikan kepada orang miskin. Makanya ini sederhananya supaya dapat memaknai kata atau kalimat dari Yesus. Ya. Dibilang tadi, sebab orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Ini mengingatkan Jel begini. Waktu itu gak akan selalu terulang. Sehingga ini mengingatkan kita, kalau saat ini kita sedang dengan Yesus, hidup sedang bertumbuh rohani, dekat dengan Yesus, gunakan terus ini waktu ini. Karena akan ada waktu, bisa jadi kita jauh dari Yesus, dan bisa jadi kita gak akan kembali dekat dengan Yesus. Makanya kita sadar, sahabat-sahabat Facebook, bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan kita, mari kita gunakan kesempatan ini dengan mengubah hidup kita, dengan lebih dekat dengan Yesus, dan memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Wah, keren banget ya teman-teman Facebook. Kita melihat bagaimana Maria ini menunjukkan penyembahannya yang sejati kepada Yesus pada saat itu. Padahal kalau mau dibilang Maria juga tadinya tidak tahu ya pendeta bahwa itu adalah mungkin waktu-waktu terakhir dia bersama dengan Yesus. Tapi justru dalam ketidaktahuannya dia memilih bagian terbaik untuk memberikan penyembahan yang sejati kepada Yesus itu sendiri ya pendeta. Wah, luar biasa banget. Aku makin terkagum nih sama si Maria. Kalau begitu pendeta boleh memberikan kesimpulan gak ya dari cerita yang sudah kita dengarkan dari berbagai poin-poin tadi, mungkin boleh disimpulkan sedikit pendeta buat seluruh teman-teman Facebook yang sedang menyaksikan. Oke, terima kasih Angel. Baik, mari kita simpulkan pelajaran dari seorang wanita yang bernama Maria dari Betania. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh bukan hanya mau mendengarkan Yesus, tapi karena dia sudah dekat dengan Yesus, hatinya diubahkan. Dan ketika hatinya diubahkan, semua yang terbaik, yang bernilai, yang berharga baginya, rasa nggak cukup untuk dia berikan kepada Yesus. Bahkan sampai kehormatannya rambutnya, dia menyeka minyak itu di kaki Yesus. Karena Yesus berarti bagi dia. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Seberapa berarti Yesus bagi kita. Kalau dia sangat berarti, maka kita akan memberikan yang terbaik, bahkan hidup kita untuk Yesus. Dan konklusi yang kedua, yaitu mengenai Yudas Iskariot. Bisa jadi kita datang ke gereja, bisa jadi kita rajin berdoa, bisa jadi kita berusaha membaca firman, tapi ternyata itu hanya sebagai formalitas. Ketika masalah datang, ketika ujian datang, ketika ada godaan datang, sama seperti Yudas. Dia membungkus keinginan dalam hatinya sebenarnya ingin mau cari untung dengan kalimat yang baik, oh akan lebih baik membantu orang miskin. Makanya kita berhati-hati menyelidiki hati kita. Jangan sampai kita termotivasi dengan hal-hal yang tidak baik sehingga apa yang kita katakan tidak sesuai dengan hati kita. Karena kita harus ingat bahwa Yesus menyelidiki hati dan kita akan diyakini sesuai dengan hati kita yang sebenarnya. Dan pelajaran yang terakhir, ketika masih ada kesempatan bagi kita, di saat Yesus memberikan kesempatan itu, marilah kita menyadari untuk memperbaiki hidup kita dari hari ke hari. Ketika kita jatuh, mari kita bangkit lagi. Ketika kita dalam pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Yesus adalah jawaban. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak pendeta. Supaya makin komplit pendeta, boleh minta tolong mendoakan aku serta teman-teman Facebook yang sedang menyaksikan pendeta? Baik, mari kita tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pelajaran dari kisah Maria dari Betania, kisah dari Yudas Iskariot, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Memberikan kami pelajaran-pelajaran yang begitu penting, berarti, dan bermakna untuk kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah dan banyak kekurangan serta keterbatasan. Mampukan kami untuk belajar dari setiap kesempatan
pengalaman hidup yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan dan kami nikmati, dan mampukan kami untuk terus bertumbuh dari hari ke hari untuk semakin baik. Berkatilah semua sahabat-sahabat Facebook yang menonton tayangan ini, agar mereka dapat terus bertumbuh dan memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Berkati juga Angel yang bersama-sama yang menjadi host untuk memimpin acara dengan pelajaran yang telah kami bawakan atau kami bahas atau hamba-Mu bahas. Itu dapat menguatkan semua kami. Berkati juga semua kru yang bertugas, dan terpujilah Engkau yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Aku jadi makin kenal nih sama Maria dari Betania. Bahkan juga soal Yudas Iskariot tadi ya Pendeta ya. Aku sekarang udah pengen accept aja langsung si Maria ini. Bentar ya Pendeta, aku accept dulu cepet-cepet. Nah, teman-teman Facebook dimanapun kalian berada, kita udah mengenal satu lagi tokoh yang luar biasa, yaitu Maria dari Betania. Bahkan juga tadi ada Yudas Iskariot ya Pendeta, sempat dibahas juga. Nah, ikutin terus kisah-kisah dari berbagai tokoh di Alkitab, dan jangan disimpan sendirian. Share juga ke teman-temanmu supaya semakin banyak yang mengenal tokoh-tokoh ini, serta like juga ya tayangan ini. Nah, ini bukan cuma sekedar konten teman-teman, tapi panggilan kepada siapapun kamu, dimanapun kamu berada, untuk juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Sampai jumpa pada profil visit yang akan datang hanya di Facebook What's on Your Mind.